Eren. Terkait keputusan perceraian Wenda sama Ruben hari ini. Kalau kita udah langsung respon dari Wenda sendiri seperti apa? Apakah ledakan atau masih itu bagaimana? Iya, klien kami pada dasarnya merasa lega ya bahwa proses ini akhirnya selesai. Proses persidangan ini akhirnya bisa diputus dan memang bisa diterima oleh klien kami dengan baik, gitu ya. Sedih atau apa itu Wenda sendiri? Lebih ke lega. Kalau sedihnya sebenarnya udah lewat ya. Jadi sebelum gugatan ini diajukan tuh mungkin klien kami sudah mengalami ya sedih, ya galau begitu ya. Tapi setelah proses ini selesai, sudah dilewati ya, klien kami merasa lega. Akhirnya semua bisa selesai. Bang, sidang perceraian antara agama Islam dengan ini mungkin ada perbedaannya. Seperti apa sih gitu hak dan kewajiban dari Sarwenda maupun Ruben dalam hal ini seperti apa? Beda ya kalau di pengadilan agama ya, agama Islam beda sekali. Ini kan pengadilan negeri, jadi hukum perdata ya. Ini kan undang-undang perkawinan. Ya, jadi hak kewajibannya kali ini belum diajukan ya terkait dengan kewajibannya seperti apa. Hanya diminta perceraian. Jadi di dalam gugatannya juga tidak menyampaikan bahwa harus membayar, harus membayar, tidak. Ya, jadi hanya diminta soal perceraian. Sehingga hakim sudah memutus hari ini bahwa permintaan perceraian dikabulkan oleh hakim. Ya, dengan dikabulkannya gugatan ini, mau nggak mau, suka tidak suka, bahwa hubungan suami istri sudah putus, ya sudah terjadi perceraian. Ya, hanya putusan ini berkekuatan hukum tetap nanti setelah 7 hari dari hari ini. Bahkan hakim sendiri juga memberikan waktu buat Wenda bila ada gugatan selanjutnya atau keberatan selama 14 hari. Apakah Wenda udah terima atau masih lagi yang harus disampaikan ke pengadilan? Ya, jadi sudah tegas tadi disampaikan partner saya juga bahwa Wenda sudah tegas menerima perkara ini, sehingga dengan menerima perkara ini, putusan ini, maka klien kami tidak akan melakukan verset atau perlawanan ya atau banding. Ya, jadi tidak melakukan perlawanan terhadap putusan first take. Putusan yang seperti ini kan first take karena tidak dihadiri oleh tergugat. Ya. Tapi apakah alasannya Wenda nggak pernah datang tuh memang ingin prosesnya berjalan cepat atau memang kesibukan atau apa? Gini, prosesnya memang sudah kami sampaikan dari awal ya bahwa gugatan ini tidak ada yang kami bantah. Sehingga kami juga meminta kepada klien kami juga tidak perlu kami hadir ya ataupun klien kami hadir karena gugatan yang dari awal diterima oleh klien kami dari pengadilan juga itu kami baca tidak ada yang kami bantah. Ya, jadi ya selain itu akan mempercepat sudah pasti gitu ya. Berarti pada intinya adalah sebelum Ruben mengajukan gugatan cerai sudah ada pembicaraan mengenai A, B-nya, poin-poinnya sampai akhirnya Wenda pun nggak datang dan menyetujui semua segala gugatan Ruben. Ya kurang lebih seperti itu karena kami menjaga tidak perlu sampai ribut-ribut pada saat persidangan. Ya. Hanya tidak ada dari awal juga memang tidak ada perjanjian pernikah. Tidak ada. Bisa harta pun juga nggak ada. Dan sejak kapan artinya Ruben meninggalkan rumah atau Sarwenda meninggalkan rumah? Ya sebelum persidangan lah ya, sebelum gugatan diajukan ya. Ya. Sebelum gugatan diajukan dicek aja berapa lama, tapi sebelum gugatan diajukan. Sarwenda yang meninggalkan. Ruben. Bang, mungkin kalau isi dari intinya tuh berarti hanya perceraian saya tidak ada hak asuh anak. Ya. Karena memang perceraian saja yang diinginkan. Ya, perceraian saja. Ya, memang kesepakatan yang terjalin di luar persidangan antara klien kami dengan Ruben memang ada gitu, kesepakatan itu. Itu kenapa ketika tidak ada di dalam perkara gugatan, ya itu disepakati di luar persidangan oleh klien kami dengan Ruben. Menurut kami memang itu hal yang baik ya. Berarti kedua belah pihak ini masih punya itikat baik untuk bagaimana kedepannya ini bersama untuk kepentingan anak-anak gitu. Dan mau kita tegaskan juga bahwa ada informasi bahwa klien kami mendapatkan nafkah setelah putusan itu tidak benar. Ya, jadi pada saat putusan ini murni nafkah itu diberikan Ruben kepada hanya anak-anaknya, tidak kepada klien kami. Ya, kebutuhan anak-anaknya. Nah, klien kami saat ini fokus bekerja untuk apa? Ya untuk membiayai diri dia sendiri, ya, dan juga membiayai anak-anak, kebutuhan anak-anak yang tidak dipenuhi oleh Ruben. Jadi tidak semua kebutuhan anak juga dipenuhi oleh Ruben. Ya, jadi ada beberapa kebutuhan anak yang memang dipenuhi juga oleh klien kami. Gitu. Jadi
seimbang lah ya. Kalau masalah rumah mewah yang baru itu contoh, Saya apakah itu salah satu harta mereka atau hak gonogini atau gimana bang semestinya? ini terkait dengan rumah ya. Iya. Rumah itu sudah dipersiapkan mereka untuk masa depan anak-anak. Ya. Sekarang terjadinya perceraian terhadap orang tua, tentunya sudah dipikirkan oleh mereka juga tetap komitmen untuk anak-anak. Ya, jadi tidak lagi bicara soal ini Ruben, ini Wenda, tidak. Ya, ini semua namanya pun masih nama Ruben, ya kan? Nah, tetapi yang menempati Sarwenda dan anak-anak karena bukan Sarwendanya yang dilihat. Ini adalah anak-anak ini. Karena memang mereka membuat rumah ini kan untuk anak-anak. Jadi itu sebabnya tidak dipermasalahkan terlalu jauh terhadap rumah ini gitu. Artinya rumah ini bukan buat Sarwenda ya, artinya memang buat anak-anak karena masih nama Ruben. Iya, untuk anak-anak. Berarti bukan buat Sarwenda. Bukan. Ya, konsepnya adalah untuk anak-anak. Ya, Memang dari awal mereka sudah setuju. Ini kan 2 tahun lah kan 2 tahun juga. Kita tahu mereka masih baik aja masih Ya. baik aja. Jadi baru kan setelah ini baru ada miliar dan ternyata baru tadi ini rumah atas nama Ruben. Berarti apakah memang ya udah gitu. Tapi kenapa Ruben juga tidak pernah ada di situ? Ada nggak? ya itulah yang namanya perceraian kan. Salah satu harus meninggalkan. Nggak mungkin mereka bercerai terus masih ada satu rumah kan, nggak mungkin. Ya masalah namanya siapa ya menurut saya ya itu tinggal berproses saja nanti setelah putusannya seperti apa. Tapi bukan masalah nama ya. Dalam persoalan ini adalah saya yakin sekali bahwa rumah ini dipersiapkan untuk anak-anak. Tapi bang ada kebiasaan seperti bahwa ini rumah memang untuk anak-anak. Ya. Kadang kan kita tidak tahu ya namanya pria mungkin dia akan menikah lagi atau apa. Dan terkadang hal-hal artinya di luar konsep Sarwenda itu. Nggak ada sih Masih hal nggak yang- ada kalau tertulis tidak ada. Tapi kami membaca sebagai lawyer membaca bahwa ini memang mereka makanya sekarang ini mereka kan tidak mempermasalahkan soal itu kan. Ada nggak satu sama lain ribut soal harta gono gini? Nggak ada karena memang mereka memiliki konsep bahwa ini semua untuk anak-anak nantinya gitu. Jadi nggak perlu diributin. Wenda juga tidak memaksa bahwa oh ya rumah itu rumah saya, tidak ada. Yang penting anak-anak bisa tinggal dengan dia, ya silakan Ruben mau datang kapan aja silakan gitu. Artinya mempertegas itu bukanlah sebuah harta gonogini ataupun Itu bukan hal yang dipermasalahkan di dalam hubungan mereka. Ya, yang dipermasalahkan hanya sekarang ini adalah mereka mau bercerai satu sama lain selesai. Ya, anak juga tetap diurus bersama, ya rumah juga dianggap itu ntar untuk kepentingan anak-anak. Jadi semua clear lah menurut saya. tapi kalau misalnya untuk kebutuhan rumah, apakah Ruben masih ada sangkut